Oke, selamat datang lagi ya di podcast BBTV. Ya, kali ini kita lagi di sini duduk berbincang-bincang diskusi ringan ya. Kemarin kita sudah buat ada memang pemberitahuan lah bahwasanya kita akan mengadakan podcast terkait sekarang lagi viral-viralnya uh, isu penyalahgunaan BBM di Tapanuli Selatan. Jadi di sini saya dengan Marolop Sihotang, dengan kita di sini ada rekan-rekan kita yang hadir di sini ada dari siapa? Muhammad Zulfari Tanjung dari dengan Sombing. Audio kagak dari Ketua DPD Mosi. Dari Ketua DPD Mosi. Oke. Biar sedikit kita bincang-bincang ya. Kemarin kalau nggak salah ada video klarifikasi nih yang dibuat oleh Kapolresnya langsung ya, Kapolres langsung, Kapolres Tapanuli Selatan, Bapak Ion Edi. Ini terkait adanya sebelumnya pemberitaan tentang penyalahgunaan BBM di Tapanuli Selatan, di mana saat ini sudah ada pelaku. Ini pelaku pelangsir ya, pelaku pelangsir. Sudah ditahan dengan barang bukti 1 unit mobil L300 yang ditemukan buktinya di dalam itu 900 liter. Ya kan? Nah, jadi di dalam video itu Pak Kapolres Bapak Ion Edi menyampaikan bahwasanya setelah munculnya pemberitaan itu Pak Kapolres menyampaikan bahwasanya pemberitaan itu diklarifikasi bahwasanya kasus dalam saat ini masih dalam penanganan. Oke. Ya. Tapi menurut hemat kita lah, karena kebetulan di sini yang hadir kemarin di Tapanuli Selatan ini yang berempat orang. Jadi kita di sini termasuk podcast kita hari ini mau sedikit diskusi mempertanyakan lah dengan adanya video klarifikasi yang dibuat Bapak Kapolres Ion Edi sesuai dengan pemberitaan yang kita sudah buat, apakah video klarifikasi yang dibuat oleh Bapak Kapolres itu sudah menjawab sepenuhnya apa yang dibutuhkan oleh kita waktu saat konfirmasi ke Tapanuli Selatan? Bisa dimulai dari Bang Tanjung. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kapolres ya, Pak Ion Edi telah memberikan klarifikasi ya, kita anggap klarifikasi ya kan. Jadi di sini yang dikatakan Pak Ion Edi itu bahwa kita harus konfirmasi apa sudah kita laksanakan. Artinya kita jauh-jauh dari Medan ya datang ke Polres Tapanuli Selatan bukan sehari, artinya berkali-kali 2 kali kita hadir di situ, hari Kamis sama hari Jumat. Di hari Kamis kita di situ mau konfirmasi para PJU ya, terutama PJU-nya ya, semua ada kegiatan katanya. Jadi yang kita jumpai adalah penyidik. Boleh disebutkan siapa atas namanya Junedi ya, Junedi juga dia bagian penyidik. Di situ kita mau konfirmasi terkait kelanjutan penanganan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi di Padang Lawas Utara, di mana pihak kepolisian sudah menangkap atau mengamankan terduga pelaku pelangsir. Di situ kita bertanya kepada pihak penyidik atas nama Bang Junedi ya, Bang Junedi nih, bagian Tipiter. Di situ saya pertanyakan sampai mana sejauh mana penanganan itu. Dia bilang kalau itu Bang semua nanti kanit atau panit yang memberikan jawaban informasinya ya. Penjelasannya. Jadi kami menekankan lagi kami bisa nggak melihat barang bukti dan para pelaku yang diamankan. Di situ kami tidak diberikan akses. Artinya kita menduga ya, ini ada penutupan kasus atau ditutup-tutupi. Loh, kita datang ke Tapanuli Selatan itu atau Polres itu dari pihak Bang Marolop Siotang ini sudah konfirmasi, sudah mau WA Kapolres. Ya, betul. Dan saya juga udah mau WA Kapolres dan rekan kita Sombing ini diblokir ya? Diblokir dua kali. Dua nomor diblokir Kapolres. Ingat Pak Kapolres, yang dikonfirmasi itu yang bagaimana harus diblokir. Ini tanda tanyanya. Ini saya ucapkan karena kita ada bukti blokiran itu. Dah,
rekan kita sebelum kita turun tanggal 14 itu, tanggal 12 itu, waktu aksi adik-adik mahasiswa dan masyarakat, ya kita sudah konfirmasi. Ada buktinya terkait pengembangan kasus itu, tetapi nggak dijawab. Artinya masyarakat jangan digiring lagi opini seolah-olah kita ada pembenaran. Tidak, sini bukan ada pembenaran bagi kita, tapi transparan aja lah Pak Kapolres. Karena masyarakat yang digiring-giring lagi opini. Oke, Pak. Jadi biar sedikit dapat dulu topik diskusi kita. Di sini tadi pertanyaannya, apakah dengan adanya video klarifikasi yang dibuat oleh Bapak Kapolres Edi melalui Abang pribadi merasa puaskah dengan itu? Saya pribadi sangat tidak puas. Oke, sangat tidak puas. Ya, sangat tidak puas. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai informasi yang kita butuhkan. Gitu. Oke, bagaimana dengan Bang Hopingnya juga? Bagaimana mungkin reaksi ketidakpuasannya tadi disebutkan adanya pemblokiran nih. Ya. Gimana responnya? Kalau untuk kita sendiri, kita hanya mengirimkan link berita. Tiba-tiba belum kita chat, hanya mengirimkan link berita. Tiba-tiba beliau sudah memblokir. Nah, kita coba di jeda waktu yang berikutnya dengan nomor 1 lagi, gitu. Kita kirim lagi linknya. Ternyata beliau tetap juga memblokir. Jadi di sini kita bertanya sebagai media gitu. Seperti video pernyataan beliau yang katanya biar akurat, akuntabel. Jadi kita heran, bagaimana bentuk akurat dan akuntabel itu gitu. Kita sudah datang selama 2 hari, gitu. Sudah mengkonfirmasi, ternyata diblokir. Jadi buat indikasi seakan-akan bisa dibilang ada apa begitu, tanda tanya mengenai penangkapan supir langsir mafia tersebut. Berarti sama tetap merasa ketidakpuasan. Ya. Oke, di sini juga ada Ketua DPD Mesini dan Bang Hutagaul. Nah, ini juga saya sedikit minta tanggapan lah dari di mana Bang Hutagaul sebagai salah satu pimpinan Persatuan Wartawan di Kota Medan. Tapi ini bukan konteks di Tapanuli Selatan ya, tapi berbicara di konteks Kota Medan. Bahwasanya dalam pemberitaan kita sebelumnya sempat ada media melakukan pembantahan, kita sebut pembantahan karena kenapa? Nanti kalau kita langsung secara vulgar menyebutkan bantahan seolah-olah kita perang narasi. Tapi kita simpulkan ini kenapa kita sebut bantahan, karena pemberitaan itu menjawab apa yang kita publikasikan. Sebagai ketua pimpinan wartawan di Kota Medan, menurut sebagai ketua dari Bang Hutagaul lah, dengan adanya pemberitaan, dengan adanya video klarifikasi yang dibuat oleh Pak Kapolres ini, gimana tanggapannya? Kalau menurut saya, untuk menanggapi hal ini, jelas pertentangannya, sebab seharusnya apabila ada kita itu harus konfirmasi dulu dong sama pembuat berita, kan begitu kan? Nah, jadi biar ada kode etiknya, semua kan harus punya keberimbangan ya. Berimbang kan begitu kan. Nah, di sini udah sangat ibaratnya salah menurut saya ya. Kita sudah salah. Ramah tamahnya kurang. Iya, ya, ramah tamahnya secara media ya. Nah, di sini juga saya tekankan, kita sudah berangkat ke sana, kok ada pernyataan yang Pak Kapolres menyampaikan harus suam dulu. Padahal kita sudah mendatangi dari awal. Ya kan, dari awal, dan kita pun sudah konfirmasi dari WhatsApp masing-masing, saya rasa. Ya. Nah, kok beliau pula menyampaikan di dalam narasi beliau itu, ya jangan terpancing oleh terpengaruh dengan isu-isu dari luar. Iya. Nah, di situ ya kalau memang kita Pak itu seharusnya terbuka lah. Kan di situ gini Bang. Karena di situ dibilang Kapolres bahwasanya pihak Polres Tapanuli Selatan selalu terbuka untuk masyarakat, untuk konfirmasi dan media. Ini gimana tanggapannya? Jadi kalau memang terbuka, ya kenapa pada saat kita ke sana konfirmasi
tidak dilayani. Berarti nggak terbuka dong? Ya, jelas itu nggak terbuka, kan gitu kan. Iya. Nah, kalau memang terbuka ya kan pasti ada, walaupun Pak Kapolres itu ada undangan di luar atau di mana, ada dong pejabat-pejabat tertentu, pihak-pihak tertentu Iya. untuk ya menyambut kita, memberikan keterangan. Ya karena nggak, walaupun misalkan ada kegiatan di luar, seharusnya publik atau masyarakat yang butuh informasi kan harus ada di dalam gitu ya? Iya. Iya, oke. Jadi kesimpulan di video klarifikasi yang dibuat Pak Kapolres itu kurang puas atau gimana ya? Nah, kalau menurut aku ya kurang puas lah. Jangan dibuat publik jadi kebingungan ya. Nah, jangan dibuat publik kebingungan sekarang ini. Oke, ini Pak, buat abang-abang sekalian, kita tambah sedikit lagi, bahwasanya ini dari narasumber kita ya, dari narasumber kita menyebutkan penangkapan ini terjadi terhadap pelangsing. Itu kalau menurut narasumber kita bukan hasil dari laporan yang sudah ada sebelumnya. Ya kan? Ini harus digaris bawahi. Bukan berdasarkan dari laporan sebelumnya, tapi setelah adanya aksi. Adanya aksi bau. Jadi terjadilah penangkapan terhadap si pelangsir ini. Oke. Ini gimana nih kira-kira tanggapannya? Jadi gini, yang saya amati ya, karena ini pemberitaannya dari awal kita yang follow up ya. Jadi pas humasnya itu terjadi, SP2HP-nya keluar, tetapi tidak ada pengembangan ya. Artinya SP2HP-nya itulah dengan ada aksi itulah. Apa maksud dari SP2HP itu? Terjadilah namanya aksi massa di depan Polres. Ya. Jadi saya tekankan lagi, masyarakat belum tahu nih loh. Ya. Dalam aksi itu, ingat Pak Kapolres, izin, ada surat selembar. Ya, memang bukan Bapak yang nanda tangani, tetapi dengan arahan Bapak mungkin pejabat di Polres menandatangani ini surat komitmen. Artinya dengan adanya surat komitmen ini tanggal 14 terjadi penangkapan. Apakah ada surat komitmen itu makanya terjadi penangkapan? Ini tanda tanya ini. Oh berarti sebelum terjadinya penangkapan itu ada terbit surat komitmen ya. Dengan pihak Polres yang diwakili Kompol Ruby Siregar. Menandatangani di situ. Iya, ada tanda tangan. Oke, tanda tangan kesepakatan itu dibuat dengan siapa? Apakah dengan pihak masyarakat? Apakah dengan pihak siapa nih yang ditanya? Pihak masyarakat, masa aksi. Dengan masa aksinya berarti setelah ada itu baru dilakukan penangkapan. Iya, tanggal 14. Iya, tanggal 12 aksi, tanggal 14 penangkapan. Oke. Jadi biar sedikit juga nanti Pak Kapolres juga mempertimbangkan apa yang kita buat podcast hari ini. Jadi kita di sini juga berempat ya, ada 4 orang yang waktu kemarin itu hadir juga. Dengan video klarifikasi yang dibuat ini kita tetap dengan pembahasan video klarifikasi yang dibuat oleh Bapak Kapolres. Iya. Menurut abang-abang sekalian, kira-kira yang kurang atau yang perlu ditambahkan oleh Pak Kapolres waktu saat membuat video klarifikasi, apa yang kita butuhkan harusnya keterangan di dalam video itu? Kalau menurut harus ditambahkan nih, kalau informasinya biar terbuka gitu. Kalau menurut saya ya, waktu tanggal 14 penangkapan naik beritanya. Tapi waktu penyidikan, pihak-pihak mana aja yang dipanggil, tapi nggak ada beritanya loh. Artinya, keterbukaan informasi publik, ini rasanya masih nol. Kita anggap masih nol ya. Kurang masih nol. Ya, Bapak bilang transparan, akuntabel, gini, itu anggapan Bapak saja. Karena penangkapan tanggal 14 Bang, izin Bang. Itu banyak media menaikkan berita seolah-olah penangkapan itu sudah terjadi. Dramatis ya? Seperti drama Korea Bang. Jadi pas pemanggilan pihak-pihak atau aktor intelektual yang bermain dalam penyalahgunaan BBM bersubsidi di Paluka, mana beritanya? Artinya ini yang kita tagih ke pihak Polres. Tetapi 2 hari kita di situ, hari Kamis, Jumat, rasanya informasi itu kurang akurat yang kita dapat. Mungkin abang sudah baca juga nih, kan sudah terbit sempat berita nih dari pihak Polres ya, menyatakan klarifikasi bahwasanya sudah ada penangkapan dalam penanganan. Jadi maksud saya tadi ini bisa kita jawab juga bahwasanya di dalam video itu apa sih yang kurang perlu dijelaskan oleh Kapolresnya gitu. Transparansi dalam penyidikan.
Oke, bisa ditambahkan Bang. Apa nih? Yang kurang nih, yang kurang harus disampaikan Yang oleh kurang Polres. seharusnya beliau menyampaikan progres perkembangannya itu Betul, begitu. ya. Ini sudah berapa hari masa supir saja, ya kan? Supir yang harus ditahan yang sudah hampir 2 minggu lebih. 2 minggu lebih, ya kan? Berarti kan ada apa begitu? Seharusnya dia menyampaikan klarifikasi bukan terkait berita yang kita naikkan. Seharusnya dia menyampaikan di mana progres itu sudah berjalan. Nah, dan apa selanjutnya tindakan yang dilakukan pihak Polres melalui Satreskrim Unit Tipiter untuk menangkap para pemain-pemain mafia BBM bersubsidi tersebut. Gimana Bang? Ada mungkin tambahan lagi. Apa yang kurang? Kalau yang kurang sih karena aku jarang apa juga ya. Cuman pada saat ini kan seharusnya pihak Kapolres itu melakukan pengembangan ke sejauh mana. Nah, itu dong diceritakan, ya kan? Ya. Apakah sudah melakukan pemanggilan ke pihak SPBU? Karena saya dengar juga ada 6 pihak SPBU. Ya. 6 ya? Ada 6. Oke. Nah, jadi waktu penangkapan itu 1 orang. Nah, yang apanya pihak operatornya itu udah dipanggil apa belum? Betul. Iya kan? Karena tidak mungkin ada asal kalau tidak ada usul ya. Iya. Nah, iya, betul. Ya. Jadi di situ juga ya kalau namanya transparan ya. Waktu itu kan kita datang ke sana kan kita Transparan juga. transparan kan, Iya. kan? Kita datang bukan melalui chat-chatan ya. Iya. Jadi bukan masalah pemberitaan yang harus diklarifikasi oleh pihak Kapolres. Tapi Pengembangan udah sejauh mana? Nah itu menurut aku ya. Oh berarti kita untuk kesimpulan sekarang lah. Pemberitaan yang kita buat itu sebelumnya karena memang tidak mendapat informasi. Iya, yang akurat. Makanya kita terbitkan berita sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Ya. Ketidakpuasan itu tadi. Iya, jadi ketidakpuasan kita hari ini kalau kita tadi saya dengar semua, berarti kan di sini Kapolres belum sepenuhnya mengungkapkan siapa hulu, siapa hilir. Iya. Oke. Kalaupun ada sudah mengamankan penangkapan terhadap pelakunya, tapi ini pelaku kecilnya ya. Iya, teringat ikan teri, ikan supir, teri. pelangsirnya. Jadi pihak SPBU itu berarti dia pengelola atau pemilik. Iya. Sekarang operatornya, Iya. apakah memang sudah terpanggil? Kan gitu. Bagaimana status terhadap SPBU? Bagaimana status hukum terhadap si pelaku pelangsir? Apakah memang disangkakan dengan pasal-pasal yang sama? Karena ikut serta. Kalau dia SPBU memfasilitasi loh. Iya. Nah, jadi operator ini kalau kita anggap walaupun dipanggil menurut Abang Atung ini korban atau gimana? Karena dia karyawan loh. Terkadang gini, jadi kita simpulkan, ini kan permainan. Nggak mungkin di bawah ini bertindak tidak ada perintah ataupun arahan dari atas. Contohnya, operator masuk mobil langsir. Pastikan ada kode-kode, bukan sekali saja mobil ini yang masuk. Berarti yang di bawah ini termasuk operator kambing hitam. Pak? Iya, kambing hitam. Nggak mungkin nggak ada restu. Iya. Nah, ditumbalkan jadinya gitu. Kalau saya bilang tumbal tidak juga, karena ini kan ada siklus yang bermain dari atas ke bawah. Ya. Nggak mungkin dari bawah ke atas. Oh, berarti harapan kita di sini Kapolres Selatan agar menjawab keresahan publik ya, keresahan masyarakat. Janganlah yang seharusnya, yang semestinya menjadi pelaku utama, aktor utama,